Kacang ya. Iya Mas Kacang. Cang. Iya. Cang. Woi, Iki ceritane iki tentang hal apa? ini masalah teluk Teluk. atau bahasa lainnya santet. Dan itu terjadi di keluarga saya sendiri. Awal itu sekitar tahun, kalau 4 tahun dari ini berarti 2000 berapa? 2017 ya. 17-18 itu ayah saya. Oh, bapak? Iya. Yang kenapa, Pak? Itu awal mulai itu bermimpi. Bermimpi itu kayak ada hewan landak itu duri itu nusuk di mata. Habis itu kan dicabut itu. Itu ngimpi ya? Itu ngimpi. Terus? Habis itu kok bangun-bangun itu mata yang sebelah kanan itu merah. Merah otomatis kan kalau orang biasa, kalau penyakit biasa itu kan pasti wah tes mata sembuh. Tapi nyatanya di tes mata itu hampir seminggu itu nggak sembuh sama sekali. Kok nggak sembuh, kok malah makin merah. Udah diperiksakan juga. Nah itu dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit biasa. Dibawa ke rumah sakit biasa itu periksa, katanya ya cuma ini iritasi aja Pak, ini iritasi, kasih obat ini sembuh. Obat itu ya memang itu agak sedikit berkurang sih, tapi itu kok sembuhnya itu kok nggak cepet gitu. Dan akhirnya kan dari mimpi itu dikupas, dibawalah ke orang Jawa. Kalau Orang itu ya orang pinter, salahnya orang pinter. Itu sembuh sih, awalnya sembuh itu dikasih daun apa itu kayak sama didoain dan nanti dicuci matanya itu tiap hari itu 3 kali. Itu alhamdulillah sembuh. Untuk ikhtiar ya mencari pengobatan gitu kan. Soalnya di rumah sakit pun bilangnya suruh kasih obat ini cuma iritasi, dan akhirnya kok dibawa ke orang pintar itu dikasih daun itu pengobatan itu sembuhnya itu cepet, nggak nyampe 2 hari sembuh. Ya hampir 2 hari lah. Lanjut lagi selang beberapa bulan itu kena lagi. Sama? Bukan, tapi ini beda lagi. Itu badan itu terasa berat. Gini itu rasanya kaku. Badan itu lemes semua. Bawah badan, setengah badan ke bawah ini lemes, kaku, berat, pusing, dan itu tiap hari rasanya. Tapi kalau itu rasanya ketika aku tanya ke bapak itu bertahap. Awalnya nggak terlalu banget. Nah itu terjadi selama 4 tahun. 4 tahun kena? 4 tahun dari yang mata tadi sampai itu. Nah itu kan wah itu saya sama satu keluarga itu udah pusing mau dibawa kemana gitu. Di rumah sakit dicek semua, di ronsen semua, itu nggak ada penyakit sama sekali. Kan aneh gitu ya. Aneh dibawa ke sana sini kok rumah sakit beberapa hari bilang ini enggak apa, terapi sama aja nggak sembuh. Terus gimana? Otomatis kan larinya ke Jawa. Orang pintar itu tadi lah. Ke orang pintar itu sampai beberapa kali Mas kontak-kanti itu. Saking paniknya kan, wah ini kok 1 minggu nggak sembuh, 1 bulan nggak sembuh, ganti lagi. Dan itu selama ya 3 tahun kurang. Nah itu awalnya itu katanya di sini itu ada semacam duri di sini. Di leher. Semacam duri campur sama pasir, batu yang di kuburan loh Mas. Percikan batu kayak gitu. Akhirnya diambil sama orang pintar.
pertama. Maksudnya kok tahu itu batu dari kuburan itu taunya dari Orang pintar itu orang pintar itu yang pertama itu ngomong seperti itu. ngomong seperti itu. Akhirnya diambil lah itu. Tapi sebelum itu teman saya sendiri itu bilang ini ada semacam rambut. Diambil lah itu rambut. Tapi kok nggak ngefek, maksudnya nggak ada kesembuhan sama sekali. Berwujud rambut diambil? Enggak sih, itu goib sih. Goib. Habis itu kok lanjut tadi yang para orang pintar, orang pintar yang pertama tadi. Diambil itu 2 kali sih. Dia datang itu 2 kali. Untuk nyembuhin bapak itu 2 kali. Yang pertama itu cuma diambilin, katanya udah mendingan pak, udah mendingan. Habis itu kok tengah malam itu badan itu katanya panas, wah rasanya itu katanya nggak karuan, pengennya itu mati. Bapak berpikir seperti itu? Iya, dan itu ngomong langsung, daripada kayak gini aku penting mati. Terus? Nah akhirnya terus paranormal yang pertama tadi besoknya datang ngajak temen itu goibnya itu dimasukkan ke badan temennya tadi untuk wadah lah. Itu katanya dia goibnya itu bilang kalau saya ingin bapak mati. Itu kan terus ditanya udah berapa lama? Saya udah 4 tahun di sini Tengkrengan itu udah 4 tahun kan. Habis itu terus diajar tuh goibnya, diajar sama orang pintar itu. Itu bisa sembuh cuma nggak nyampe 1 hari mas, paling setengah hari itu baru ya ngerasain enak lah, enteng, bisa tidur. Awalnya itu nggak bisa tidur sama sekali. Habis itu kok ngerasain sakit lagi, setiap mau maghrib itu ngerasain sakitnya lagi, tambah panas lah. Akhirnya bingung, dibuatin air sama Pak Haji, dan itu ya ngefek cuma ya beberapa saat aja lah. Habis itu sakit lagi. Habis itu ke paranormal yang kedua. Paranormal lagi. Yang kedua itu bilangnya itu ada semacam gendruwo atau apa gitu. Itu ada 2, cewek sama cowok. Banyak banget. 2. Terus? Habis itu katanya ya sudah dihilangkan sama paranormal itu. Kurang lebih 1 minggu dia datang, katanya udah bersih, tapi anaknya masih sakit lagi. Habis itu kan saya berpikir positif, ini dibawa ke terapi aja lagi, siapa tahu ini cuma kalau otot mungkin kenceng gitu kan. Bawa terapi selama kurang lebih 1 minggu itu kok sama aja, nggak ngerasain kesembuhan sama sekali. Habis itu bingung satu keluarga, bingung harus gimana, sampai bancaan buat kesembuhan, doa bareng satu keluarga. Habis itu kok ya sama aja dalam arti masih ngerasain sakit gitu. Sampai kasihanan. Habis itu kok mimpi itu seperti dicekik. Wujudnya apa nggak tahu wujudnya, itu seperti dicekik tapi itu ketindihan sih. Tindihan kan pas tidur itu mas, sekitar jam 2 jam 3 lah. Pas tidur bapak itu teriak-teriak gitu, aku mati. Otomatis kan bangun semua. Saya suruh istighfar. Habis itu saya buatin air putih sama kasih doa-doa sebisa saya. Nah itu alhamdulillah sudah tenang bapak, sudah tenang. Habis itu tak suruh cerita, bapak ngapain kok seperti ini, katanya dicekik gitu. Tapi sayangnya itu bapak nggak ngelihat yang nyekik itu
wujudnya apa nggak tahu. Hmm. Habis itu kan langsung besoknya itu dapat bantuan dari saudara, suruh ke paranormal si A. Sanalah, pertama ke sana itu katanya ya sama kayak yang paranormal pertama, ada semacam batu, terus duri, rambut dan lain sebagainya itu cabut semua. Lumayan agak sembuh tuh Mas. 1 hari 2 hari udah agak sembuh. Habis itu kok sakit lagi, anehnya gitu. Kambuh lagi. Soalnya saya sendiri nggak tahu sih motif santet itu seperti apa, entah. Kalau saya lihat di internet itu kan seperti boneka ditusuk-tusuk gitu kan, iya. tapi kan nggak tahu gimana. Santetnya gimana kan nggak tahu. Tapi itu sakit lagi, akhirnya kembali lagi ke bapak itu tadi karena sudah 1 hari 2 hari ngerasain enak. Balik lagi situ katanya kalau bahasa Jawanya itu kolo cokro. Itu apa itu? Kolo cokro itu kalau menurut bapak yang bisa itu paranormal tadi itu seperti entah pedang atau apa ya itu. Entah pedang atau semacam ular gitu, tapi ada kepalanya itu kalau katanya kepalanya itu ngarah ke jantung, itu bapak udah nggak ada. Tentu saja itu kalau cokronya masih di belakang punggung gitu. Habis itu cabut itu pakai ya paranormalnya harus pakai, kalau kasarnya bahasa Jawa itu piranti. Pirantinya banyak itu Mas, banyak itu bisa dicabut, bisa sembuh juga itu 1 hari 2 hari sembuh. Habis itu sakit lagi, Kambuh lagi tuh kambuh lagi, kesana lagi tuh ada ular merah. Itu sebelum bapak kesana itu mimpi malam. mimpi ketemu Mimpinya ular. itu makan nasi, tapi kok di dalam nasi tengah-tengahnya itu ada cacing merah panjang. Habis itu kan diambil bapak itu, bapak jerit, aku mati ya. Itu lagi. Terus itu kan dari mimpi itu kok masih sakit lagi, apa kena lagi gitu. Akhirnya ke paranormal lagi sana. Jadi paranormal lagi. Iya, enggak rumah sakit lagi, soalnya udah ngarah ke situ. Paranormal, ya itu katanya ada ular merah. Itu ularnya, wah dipegang sama paranormal itu paling segini lah, segini. Itu wujud nggak wujud asli, wujud goib tapi nggak asli. Dia bilang paranormalnya, ini Mas kalau wujud asli itu nanti satu desa dikelilingi itu, berarti kan besar banget itu, dan ularnya itu panas, katanya panas. Itu waktu mau dicabut itu muka si ular itu katanya kayak marah gitu, kayak nggak mau dicabut. Akhirnya udah berhasil dicabut. Itu lumayan sih, udah 1 mingguan bisa ngerasain enak. Lebih. Enggak 1 hari 2 hari. Enggak. Tapi kambuh lagi. Iya, kambuh lagi dan anehnya itu sama gitu loh. Kok nggak sakitnya beda ini. Kambuh lagi. Akhirnya ganti paranormal lagi. Itu sampai dimandi kembang juga bapak, dimandiin kembang. Waktu dimandiin kembang itu bapak kayak nggak tahan gitu loh. Kayak emang di dalam itu emang ada goibnya, jadi ngerasain sakit banget katanya. Itu katanya nenek-nenek yang di dalam bapak. Terus katanya nenek-nenek. Kan tadi yang awal perempuan sama genderuwo itu. Iya. Nah, tinggi besar. Nah, akhirnya nenek-nenek itu katanya aku cuma ingin ganggu kehidupan. Enggak mematikan lagi, cuma ganggu. Habis itu katanya udah diambil sama paranormal. Paranormal bilang udah aman Mas, udah aman. Habis itu kan suruh
kasih pagar gaib rumahnya, suruh kasih telur angsa ya, yang busuk itu 4 titik, depan belakang. Dan waktu sore hari itu ya selang beberapa bulan sih, tapi itu masih ngerasain nggak enak, tapi agak mendingan. Terus Waktu sore hari itu habis asar itu telur itu pecah, yang sebelah sini kanan kanan depan, kanan belakang kanan belakang sana. itu pecah satu, tapi anehnya kok yang denger cuma bapak. Aku nggak dengar, ibu nggak dengar, bapak yang dengar. Tuh. Akhirnya kan bapak bilang, "Doke kayak pecah, telurnya kayak pecah." "Apa iya pak?" "Coba tak cek bener pecah." Udah pecah, habis itu ganti lagi telur. Sakitnya makin. Akhirnya paranormal yang tadi yang nyuruh kasih datang, malamnya datang, itu kayak ngebrak lantai itu loh. Itu ada semacam kayak kuningan itu, tapi bentuknya itu pedang segini kan. pedang Iya, pedang kecil ya. pedang kecil segini, emas gitu. Itu ada kain putihnya di tali gitu di tengah. Kok ada kayak gini? Itu yang aku nyaksikan sendiri sih. Maksudnya kalau paranormal buat-buat nggak mungkin. Wong itu waktu di break gitu kan, saya dengar kuning. Saya cariin sama paranormal itu nggak ada. Anehnya ada keset itu di bawah keset. Bawah keset itu saya nggak boleh pegang sama paranormalnya, nggak. Jangan dipegang mas, saya netralin dulu. Terus netralin, saya pegang kayak gini ya. Saya cek nih, akan iseng nih mas, saya cek di internet kayak gini harganya 500.000 nih. Kalau paranormal berpikir kalau berpikir ini negatifnya buat-buat. Ini buat ini paranormal ya. Itu 500.000 bang, nggak mungkin dong, nggak mungkin dong paranormal ya bahwa itu mahal 500.000 buat kayak gitu terus berarti dibuang. Habis itu saya buang mas, Jenengan buang sendiri? Iya, setelah dinetralkan tadi buang sungai. Saya bilang udah mas, oh iya hati-hati ya besok kalau ada apa-apa kabari lagi. Habis itu udah bapak lanjut sambil terapi. Habis itu sambil terapi, kok waktu terapi itu nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya kan ke orang pintar, pindah lagi kan. Pindah lagi, dapat saran sama orang pintar gini, kalau si A, orang pintar A itu ibaratnya belum nyerah, jangan pindah dulu. Soalnya nanti takut entah ilmunya tabrakan atau gimana gitu, katanya sih gitu. Tapi nekat aja. Nah, di orang pintar yang selanjutnya itu bilang bener itu ada cewek dan cowok. Katanya. Dan itu akhirnya ya dihilangkan lah. Paranormal itu dihilangkan. Pulang rumah masih sama sakit. Ya berkurang paling berapa persen gitu, nggak tahu sih. Itu terus ya saya serumah itu kan otomatis pasrah aja sama yang di atas ya. Kalau emang ini jalannya ya udah nggak apa-apa, kita ikhlas semua. Terus habis itu ke paranormal yang selanjutnya. Saya kaget juga, dia bisa, padahal itu akrab sama saya. Itu katanya ada monyet, bukan, mungkin yang tadi udah disingkirkan sama banyak banget. Yang cowok, versinya. Cewek tadi udah disingkirkan sama yang jadi, sebelumnya. Setiap ganti paranormal wujudnya beda. Entah ganti entah beda. Nah selanjutnya itu terus
katanya ada monyet. Ada monyet, pertama kali ke situ dicek, tapi dia nggak bilang kalau ada ini. Dia suruh ngasih ini, beli durian itu nggak boleh ditawar, langsung ambil, dimakan, habis itu taruh di pojok tengah. Sisanya kulit durian. Kulit durian. Nah, tapi itu biji duriannya tuh setiap maghrib, sesudah maghrib nggak salah itu, lupa, itu dioles-oleskan di telapak kaki. Habis dioleskan dibuang, ya sudah kepake dibuang. Terus itu hari selanjutnya paranormal itu datang lagi, ngajak temen itu empat orang, yang dua bantu, yang satu untuk wadah. Yang untuk wadah ini seperti monyet, serius seperti monyet, teriak-teriak seperti monyet. Itu kan setengah sadar ya, mungkin setengah sadar kalau menurut orang pintar itu. Habis itu dicabut, katanya berat juga itu berat, termasuk kategori dukun berat ya. Nah, yang monyet itu, yang orang untuk wadah tadi, selesai dikasih itu tali goibnya kepadanya tadi kan udah selesai tuh. Itu dia bisa ngomong, tadi ada yang bilang saya minta maaf sama orang menangis. Nah, itu kan malah jadi tanda tanya besar, itu apa? Tuh, orang yang dirasuki tadi bilangnya seperti itu. Dan akhirnya sembuh sampai sekarang, sampai saat ini. Sampai sekarang. Nah, tapi ini masih ngerasain sedikit sakit, tapi nggak seperti yang dulu lagi. Masih kuat lah. Tapi mungkin kurang terapi aja kan, nggak terapi juga. Tapi terapi terus kan? Iya. Dan itu Mas, baru kemarin tuh ibu saya tuh kan kayak gimana ya, ingin bersih itu di sebelah rumah. Ada pot-pot bunga banyak itu dibersihkan, kok pengennya itu bersihin sebelah sini terus pengen. Akhirnya diangkat tuh ada kayak kotak gitu, bentuknya kotak, itu ada kain kafan, dalamnya itu kayak candu. Nah, dalamnya itu ada candu, kain kafan, ikat gitu. Duh, apa lagi ini awan? Apa lagi? Akhirnya dibom sama bapak, dibakar. Itu. Jadi ada hal-hal yang menurut Mas Kacang itu nggak wajar kan gitu. Iya, benar. Ya, mungkin itu sebagai pembelajaran juga sih. Jadi pembelajaran untuk keluarga juga. Mungkin kalau maksudnya Mas Kacang itu ngiranya disantet atau ya mungkin kan kita kan berpikir positif aja. Iya. Yang penting mungkin ada salah sama orang atau gimana, kita kan juga nggak tahu, entah itu dari percakapan atau dari tingkah laku kan. Mungkin dari situ berawalnya sih. Berawalnya dari situ. Jadi mungkin untuk memperbaiki diri, benar ya? Benar. Jadi mungkin untuk lebih baik, berarti kan gitu. Mungkin udah berpikir seperti itu enggak? Iya, berpikir maksudnya saya mau merubah hal-hal yang lebih baik lagi. Iya. Gitu. Soalnya mungkin kan dari segi positif itu, ceritanya dari kejadian itu kan mungkin ketika bertemu si A si B, di situ ada bercandaan, tapi bercanda kita itu terlalu atau gimana kan, bikin sakit hati. Akhirnya kan diem bermain seperti itu kan bisa. Tapi kan ya itu buat pelajaran lah, buat pelajaran teman-teman semua lah. Jadi ini kesimpulannya, Bre, yang dialami keluarganya Mas Kacang itu kita bisa menarik kesimpulan sama memberi pelajaran untuk kita sendiri sama teman-teman yang lain. Jadi setiap
melakukan hal apapun itu wajib kita untuk berpikir dulu nanti efeknya seperti apa, efek ke teman atau ke Keluarga. ke keluarga atau gimana, itu wajib kita pikirkan. Jadi entah candaan kita itu menyakiti orang lain atau gimana, kan kita harus berpikir juga. Jadi banyakin berhati-hati dalam bercakap. Terus sama apa intinya dari Mas Kacang sendiri, pesan-pesannya buat teman-teman apa ini? Pesan buat teman-teman semua, kalau ngomong itu tolong dijaga, dipikir dulu sebelum nanti orang itu merasa tersakiti, sakit hati atau apa, dan akhirnya bermain seperti itu. Itu. Ya, hati-hati dalam bercakap. Itu pesannya Mas Kacang. Ya, mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Kalau intinya kalau bercanda maksudnya ke hal-hal yang agak sensitif itu mungkin kalau udah kenal sama kita fine aja ya, tapi kalau belum kenal ya jangan main-main. Iya, benar itu. Jadi itu ada lagi atau cerita lagi yang lain? Kalau cerita mungkin ada, tapi cukup lain kali. Mungkin teman-teman nanti kan mau ada share kita ke sini hal-hal yang menurut dia mistis atau cerita-cerita yang hal-hal aneh. Langsung aja datang ke sini di Cerita Mistis. Nantikan episode-episode yang lain bersama saya Roset Ghibli dan saya Yoga Kacang. Oke. Cerita Mistis.